Halo, perkenalkan nama saya Bastian Memengkang dengan NIM 220247179 dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang materi AI keempat. Pemodelan AI dalam MSS. Pemodelan AI dalam model sistem sederhana atau MSS adalah pendekatan yang menggunakan metode kecerdasan buatan atau AI dalam konteks sistem yang sederhana untuk memecahkan masalah atau memahami pola. MSS berfokus pada penyederhanaan sistem kompleks dengan mempertahankan elemen-elemen kunci sehingga lebih mudah dianalisis dan dioptimalkan. Pemodelan dalam MSS. Pertama, model statistik. Model statistik adalah representasi matematis yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel dalam suatu dataset. Model ini memungkinkan kita untuk memahami pola dalam data, membuat prediksi, dan menguji hipotesis. Contoh umum, regresi. Memprediksi variabel dependen berdasarkan variabel independen. ANOVA. Membandingkan rata-rata antar kelompok. Time series. Menganalisis data dalam urutan waktu. Klasterisasi. Mengelompokkan data berdasarkan kesamaan. Model finansial. Model finansial secara singkat adalah alat matematis yang digunakan untuk menganalisis, memproyeksikan, dan mengevaluasi kondisi keuangan suatu entitas. Model ini memproyeksikan laporan keuangan, menilai nilai perusahaan, menghitung risiko dan pengembalian, serta membantu pengambilan keputusan keuangan. Contoh populer termasuk model Discounted Cash Flow atau DCV, dan Capital Asset Pricing Model atau CAPM. Model finansial digunakan untuk perencanaan, penilaian, dan pengelolaan risiko finansial. Model optimasi. Model optimasi adalah representasi matematis yang digunakan untuk mencari solusi terbaik dari suatu masalah dengan tujuan memaksimalkan atau meminimalkan fungsi objektif tertentu sambil memenuhi serangkaian batasan atau kendala. Model ini sering digunakan dalam berbagai bidang seperti logistik, keuangan, manajemen, dan teknik. Jenis model optimasi. Optimasi linear, linear programming atau LP. Fungsi objektif dan kendala semua bersifat linear. Contoh, meminimalkan biaya produksi dengan batasan kapasitas pabrik. Optimasi non-linear, non-linear programming atau NLP. Fungsi objektif atau kendala bersifat non-linear. Contoh, memaksimalkan efisiensi mesin dengan batasan daya input. Optimasi integer, integer programming atau IP. Variabel keputusan harus bernilai bilangan bulat. Contoh, menentukan jumlah produk yang diproduksi dalam unit utuh. Optimasi dinamis, dynamic programming, memecahkan masalah yang melibatkan proses bertahap atau keputusan berurutan. Contoh, mengelola inventory secara optimal dari waktu ke waktu. Optimasi stokastik, mempertimbangkan ketidakpastian dalam variabel seperti permintaan atau harga. Contoh, mengoptimalkan portofolio investasi dengan mempertimbangkan risiko pasar. Aspek dalam pemodelan. Identifikasi masalah dan analisis lingkungan. Identifikasi masalah berfokus pada pemahaman inti permasalahan, penyebabnya, skala, dan dampaknya. Misalnya, masalah seperti hubungan antara kehadiran dan kinerja mahasiswa harus diuraikan dengan jelas. Analisis lingkungan melibatkan evaluasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi situasi. Internal, struktur organisasi, kebijakan, dan sumber daya. Eksternal seperti regulasi, kondisi sosial ekonomi, teknologi, dan persaingan. Gunakan analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, Threats untuk memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam konteks masalah. Pengumpulan data juga penting untuk mendukung analisis dan mengambil keputusan. 1. Identifikasi variabel. Variabel dependent target. Variabel ini diprediksikan atau dijelaskan. Contohnya dalam analisis kinerja mahasiswa, variabel dependen bisa berupa prestasi akademik atau nilai ujian atau IPK. Variabel independent prediktor, variabel yang mempengaruhi atau terkait dengan variabel dependen. Contohnya kehadiran, motivasi belajar, sumber daya kampus, dan waktu belajar adalah variabel prediktor yang mungkin mempengaruhi kinerja akademik. 2. Perkiraan atau forecasting. Tujuan forecasting digunakan untuk memprediksi hasil dari masa depan berdasarkan data historis. Misalnya memprediksi nilai akademik berdasarkan pola kehadiran dan kinerja sebelumnya. Metode. Teknik seperti regresi linear, ARIMA,
Dan metode machine learning, misalnya random forest, dapat digunakan untuk forecasting, validasi. Setelah model dibuat, hasilnya divalidasi menggunakan data aktual untuk mengecek akurasinya. 3. Model statistik, misalnya regresi linear untuk melihat hubungan antara variabel dependent dan independent. Model machine learning, misalnya random forest, neural network, atau SVM, yang digunakan untuk prediksi lebih kompleks. Tujuan, model dibuat untuk memahami pola hubungan antar variabel dan memprediksi hasil di masa depan dengan menggunakan data yang ada. 4. Manajemen model, training and testing atau training dan testing. Model dilatih menggunakan data training dan diuji dengan data testing untuk memastikan performanya. Pemantauan kinerja atau monitoring. Setelah model diterapkan, perlu dilakukan monitoring secara berskala untuk memastikan model tetap akurat dalam memprediksi. Pembaharuan atau retraining model mungkin perlu diperbarui secara berkala untuk menyesuaikan dengan perubahan data atau kondisi lingkungan baru. Evaluasi berkelanjutan menggunakan metrik seperti akurasi, precision, dan recall untuk menilai performa model dan memperbaiki bila diperlukan. Jenis-jenis pemodelan. 1. Model statistik. Regresi linear memprediksi nilai numerik berdasarkan hubungan linear antara variabel independen dan dependen. Cocok untuk masalah di mana hubungan antar variabel berlinear. Regresi logistik digunakan untuk prediksi klasifikasi binar, contohnya lulus atau tidak lulus, berdasarkan variabel prediktor. ANOVA, Analysis of Variance, digunakan untuk membandingkan rata-rata antar grup untuk melihat apakah ada perbedaan signifikan. 2. Model machine learning, klasifikasi, model yang digunakan untuk memprediksi kategori atau kelas. Contohnya, decision tree menggunakan pohon keputusan untuk melakukan klasifikasi, random forest, kombinasi dari beberapa decision tree untuk meningkatkan akurasi, support vector machine, SVM, digunakan untuk klasifikasi data dalam kategori yang berbeda dan memaksimalkan margin antar dua kelas, support K nearest neighbors atau KNN, mengklasifikasikan data berdasarkan kedekatan dengan tetangga terdekat dalam dataset. Regresi, model untuk memprediksi nilai kontinu, contohnya regresi linear ganda. Versi kompleks dari regresi linear yang digunakan untuk satu variabel independen. Neural networks, model yang meniru cara kerja otak manusia, digunakan untuk prediksi yang lebih kompleks. Gradient boosting, model yang menggabungkan beberapa model regresi untuk meningkatkan akurasi prediksi. Clustering, model untuk mengkelompokkan data tanpa label berdasarkan kesamaan antar data. Contohnya K-means, mengelompokkan data ke dalam sejumlah cluster yang ditentukan, dan DBSCAN digunakan untuk menemukan cluster dalam data dengan kepadatan yang tinggi. 3. Model time series atau deret waktu. ARITMA, Auto-Regressive Integrated Moving Average, digunakan untuk forecasting atau peramalan berdasarkan data historis yang memiliki komponen musiman. SARIMA, versi lanjut dari ARIMA yang mempertimbangkan komponen musiman seasonal. Exponential smoothing, metode ini mengurangi fluktuasi dalam time series dan memprediksi tren masa depan. 4. Model optimasi. Linear programming, digunakan untuk memaksimalkan atau meminimalkan suatu fungsi objektif berdasarkan kendala tertentu, misalnya untuk mengoptimalkan biaya produksi. Integer programming mirip dengan linear programming tetapi variabelnya bisa bernilai integer. Dynamic programming, model yang memecahkan masalah kompleks dengan memecah menjadi sub masalah yang lebih kecil. Model simulasi. Simulasi Monte Carlo menggunakan random sampling untuk memprediksi hasil probabilistik dari proses yang kompleks. Sering digunakan dalam pengambilan keputusan berdasarkan ketidakpastian. Agent-based model, simulasi interaksi agen dalam suatu sistem untuk memahami dinamika kompleks seperti perilaku konsumen atau ekosistem. Model jaringan. Neural networks terinspirasi oleh cara kerja otak manusia, digunakan dalam deep learning untuk memprediksi pola kompleks dalam data, termasuk dalam visi komputer dan pemrosesan bahasa alami. Convolutional Neural Network atau CNN, khusus digunakan untuk pengolahan citra dan video. Recurrent Neural Network atau RNN, cocok untuk pemodelan data pemodelan data berurutan seperti teks dan data deret waktu. 7. Model probabilistik. Naive Bayes, model klasifikasi berdasarkan teorema Bayes yang mengasumsikan independensi antar fitur.
Hidden Markov Model (HMM) digunakan untuk memodelkan proses yang berlangsung secara berurutan dan memiliki ketidakpastian seperti pemrosesan sinyal atau teks. Baik, bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Henry Pesik. Perkenalkan, nama saya Hendrik Pesik dengan NIM 222024051. Saya akan melanjutkan penjelasan materi dari kelompok kami yang berjudul materi AI yang keempat. Model statis dan dinamis. Model statis adalah model yang tidak memperhitungkan perubahan waktu, menggambarkan sistem pada satu titik waktu saja. Contohnya regresi linear. Model dinamis adalah model memperhitungkan perubahan yang memperhitungkan perubahan seiring waktu, memodelkan bagaimana variabel berubah dari waktu ke waktu. Contohnya model pertumbuhan populasi. Perbedaan utamanya adalah model statis bersifat tetap, sedangkan model dinamis berfokus pada perubahan dalam suatu periode waktu. Optimasi dengan pemrograman matematis. Pemrograman matematis adalah proses mencari solusi terbaik dari suatu masalah menggunakan model matematis yang melibatkan fungsi objektif yang harus memaksimalkan atau diminimalkan, serta serangkaian kendala yang harus dipenuhi. Teknik ini sering digunakan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, logistik, dan teknik. Langkah-langkah dalam pemrograman matematis, yaitu menentukan fungsi objektif. 1. Rumusan matematif dari tujuan yang ingin dicapai, misalnya meminimalkan biaya atau memaksimalkan keuntungan. 2. Menentukan variabel keputusan. Variabel yang dapat diubah untuk mencapai tujuan optimasi. 3. Menyusul kendala. Batasan atau syarat yang harus dipenuhi oleh solusi seperti kapasitas, sumber daya, atau anggaran. 4. Memilih metode solusi. Menggunakan algoritma atau metode matematis untuk mencari solusi optimal seperti simplex untuk optimasi linear atau metode Newton untuk optimasi non-linear. Jenis-jenis pemrograman matematis. 1. Linear programming atau LP untuk masalah optimasi dengan fungsi objektif dan kendala yang bersifat linear. 2. Integer programming atau IP, mirip dengan LP tapi variabel keputusan harus bilangan bulat. 3. Non-linear programming atau NLP, ketika fungsi objektif atau kendala tidak linear. 4. Dynamic programming untuk masalah yang melibatkan keputusan berurutan dari waktu ke waktu. Linear programming. Linear programming adalah teknik optimasi matematis yang digunakan untuk memaksimalkan atau meminimalkan fungsi objektif yang linear. Di bawah serangkai kendala yang juga berbentuk linear, LP juga sering digunakan dalam pengambilan keputusan di berbagai seperti logistik, ekonomi, manajemen, dan rekayasa industri. Komponen utama dalam LP. 1. Fungsi objektif. Fungsi linear yang ingin dioptimalkan, misalnya memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya. Contohnya Z sama dengan 3X tambah 2YZ tambah 2YZ sama dengan 3X tambah 2Y, di mana triple X dan triple Y adalah variabel keputusan. 2. Variabel keputusan. Variabel yang nilainya ditentukan untuk mencapai tujuan optimasi. Contohnya triple X dan triple Y menamakan jumlah produk yang diproduksi. Kendala atau constraints. Serangkaian batasan yang harus dipenuhi oleh variabel keputusan juga berbentuk linear. Contohnya X tambah Y lebih kecil dari 100, X tambah Y lebih kecil daripada 100, batasan kapasitas X lebih besar dari 0, X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0Y, 0Y lebih besar dari 0. Batasan non-negatif. Variabel keputusan dibatasi agar tidak bernilai negatif. Optimasi dengan pemrograman matematis. Pada karakteristik, fungsi objektif atau fungsi yang ingin dioptimalkan untuk memaksimalkan, misalnya keuntungan produksi, atau meminimalkan, misalnya biaya kerugian. Fungsi ini dinyatakan dalam bentuk matematis. Contohnya, Z sama dengan 4X tambah 3Y, di mana X dan Y adalah variabel keputusan. 2. Variabel keputusan. Variabel yang mewakili pilihan yang harus dibuat untuk mencapai hasil terbaik dalam proses optimasi.
variabel ini harus dioptimalkan untuk mencapai tujuan. Contohnya, X dan Y bisa melambangkan jumlah barang yang diproduksi atau sumber daya yang dialokasikan. 3. Kendala atau constraints, batasan yang membatasi solusi yang diizinkan. Kendala ini biasanya dinyatakan dalam bentuk persamaan atau pertidaksamaan. Contohnya, X tambah Y lebih kecil dari 100 atau berdasar sumber daya, dan 0, X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0. Karakteristiknya lagi ada set feasible, kumpulan semua solusi yang memenuhi semua kendala. Solusi optimal yang akan berada dalam set ini. 5. Solusi optimal, nilai dari variabel keputusan yang memaksimalkan atau meminimalkan fungsi objektif sambil tetap berada di batas kendala. Ini adalah solusi terbaik untuk memenuhi semua kondisi yang ada. 6. Jenis pemrograman, linear programming, fungsi objektif dan kendala bersifat linear. Integer programming atau IP, variabel keputusan yang harus berupa bilangan bulat. Non-linear programming, fungsi objektif atau kendala tidak bersifat linear. Dynamic programming, masalah dengan tahap-tahap atau keputusan berurutan. Asumsi, linearitas untuk LP, hubungan antara variabel keputusan dan fungsi objektif beserta kendala dianggap linear. Misalnya, peningkatan 2 kali lipat dalam variabel keputusan akan menyebabkan 2 kali lipat hasil pada fungsi objektif. 2. Deterministik, semua parameter dan variabel dianggap diketahui dan pasti atau tidak ada kepastian. Asumsi ini relevan terutama dalam pemrograman linear dan non-linear klasik. 3. Kontinuitas, dalam kebanyakan model kecuali integer programming, variabel keputusan dapat berupa nilai kontinu atau pecahan. 4. Aditivitas, setiap kontribusi variabel terhadap fungsi objektif dan kendala bersifat terpisah dan independen sehingga kontribusi total dapat dijumlahkan. Ada proporsionalitas, dalam pemrograman linear, perubahan dalam variabel keputusan menghasilkan perubahan yang proporsional dan dalam fungsi objektif dan kendala. 6. Kebatasan sumber daya, kendala memecahkan batasan sumber daya yang tersedia seperti anggaran, tenaga kerja, kapasitas, atau waktu. 7. Solusi unik dan optimal, diasumsikan bahwa solusi optimal ada dan tunggal. Meskipun dalam beberapa kasus, solusi optimal bisa bersifat multiple atau tidak ada, misalnya dalam kondisi tidak feasible. Kesimpulannya, pemodelan AI dalam MSS memungkinkan analisis yang efisien dan cepat dan pada sistem yang sederhana, membantu pengambilan keputusan yang didasarkan pada data dan prediksi yang akurat. Ini sangat berguna dalam mengatasi masalah optimasi dan prediksi dalam berbagai sektor. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam presentasi kami, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Sekian dan terima kasih.